Hai guys, welcome to back channel Rio Wekwek. Kami dari kelompok Cemara akan menampilkan mini vlog terkait ekonomi makro Islam dan beberapa contoh kasusnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Contoh kasus pertumbuhan ekonomi terganggu yang kita rasakan di belakangan ini itu ada kasus masker akibat pandemi corona karena virus COVID-19 harganya semakin melambung tinggi. Masyarakat rela mendesak-desakan membeli masker sekalipun dengan harga yang sangat tinggi. Pihak penjual pun memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan 3 bahkan 4 kali lipat dari harga biasa. Sedangkan dari pihak pabrik tidak bisa memproduksi masker dengan permintaan sangat tinggi dalam waktu singkat. Alasannya tentu saja dari segi operator karyawan, tingginya permintaan masker 10 kali lipat lebih banyak didukung dengan pembelian bahan pokok untuk memproduksi masker. Skala lebih kompleks lagi, permasalahan ekonomi makro tentu saja akan mengganggu kelangsungan bisnis pemula maupun pelaku bisnis lama. Oke, selanjutnya inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Contoh kasus inflasi di Indonesia. Salah satu contoh inflasi di Indonesia adalah pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, inflasi di Indonesia meningkat cukup signifikan menjadi sekitar 3,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3,61%. Penyebab utama inflasi pada tahun 2018 adalah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan pada akhir tahun 2017. Kenaikan harga BBM tersebut membuat biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, terjadi juga kenaikan harga beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai, dan daging ayam yang juga berkontribusi pada inflasi. Inflasi pada tahun 2018 juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Kenaikan suku bunga tersebut membuat biaya pinjaman bank naik, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat dan harga barang dan jasa ikut naik. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, seperti meningkatkan biaya hidup, mengurangi daya beli masyarakat, serta mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus berusaha untuk menjaga inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Oke, materi selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Contoh ekonomi makro Islam tentang pengangguran, seperti tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ekonomi makro yang tidak dapat dihindari, semakin banyak pengangguran. Akibat perusahaan yang tidak mampu bersaing dan bertahan akhirnya bangkrut. Mau tidak mau harus melakukan PHK karyawan demi bisa berdiri. Harusnya bisa merekrut karyawan baru, justru menambah angka pengangguran. Ada satu hal yang perlu kita pahami, kenapa terjadi perusahaan atau usaha bisnis yang mengalami kebangkrutan. Jawabannya sederhana, karena banyak perusahaan yang menjual produk barang mereka untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan di masa sulit, di sektor lain juga banyak yang melakukan pengurangan karyawan. Angka pengangguran meningkat, maka hasil perekonomian uang pun juga mengenai dampak tingkat jual beli semakin menurun.
karena tidak ada sirkulasi uang. Tentu saja, angka kemiskinan pun juga semakin besar. Banyak masyarakat bawah yang kesulitan makan akibat pekerjaan yang sulit. Realitanya memang angka kemiskinan di Indonesia lebih tinggi.